Perkenalkan, nama saya Ruth Angela Sandra. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, Papua, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pemerintahan dalam arti sempit adalah sekelompok orang dalam sistem kelembagaan eksekutif yang memiliki fungsi tatanan dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, Presiden selaku pimpinan eksekutif bersama Wakil Presiden, Menteri, beserta pimpinan daerah, Bupati, Camat, dan Lurah yang melakukan pengabdian terhadap negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh komponen pemerintah yang ada yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban bersama-sama mencapai tujuan negara. Komponen yang dimaksud dalam undang-undang juga mencakup lembaga legislatif seperti DPR, MPR, DPD, dan DPRD. Komponen lain seperti yudikatif yang mencakup Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Contohnya dalam merumuskan APBN sebagai landasan pendapat dan pengeluaran pemerintah, Presiden selaku perwakilan lembaga eksekutif meminta kerjasama dan persetujuan DPR selaku lembaga legislatif. Ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pemerintahan seringkali dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang baru, sebagaimana yang dikemukakan oleh Taliziduhu, di mana ilmu pemerintahan mengalami beberapa tahapan perkembangan. Tahapan pertama, gejala pemerintah dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada di masa itu, sehingga objek itu menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai materia atau bagian integral disiplin lain seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi. Tahapan kedua, gejala pemerintah dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada, sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan. Misalnya ketika sosiologi mempelajari gejala pemerintahan, maka lahirlah sosiologi pemerintahan. Sosiologi pemerintahan ini merupakan spesialisasi sosiologi. Tahap yang ketiga, terbentuk kelompok pengetahuan yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan disiplin ilmu yang spesifik tadi. Maka lahirlah disiplin ilmu pemerintahan elektis. Ilmu pemerintahan pada tahap awal bersifat ideografik elektis. Inilah ilmu pemerintahan generasi pertama. Pada tahap keempat, lahirlah ilmu pemerintahan yang mandiri yang dikenal sebagai Besturswetskap. Ilmu pemerintahan generasi kedua ini didukung oleh metodologi yang berhasil mengidentifikasi sasaran formal baru khusus. Yang ketiga, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Pemerintahan sebagai badan yang memproses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan akan pelayanan publik dan sipil. Pemerintahan lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat, sedangkan pemerintahan menunjukkan pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri. Menunjuk pula
pada metode manajemen organisasi, governance lebih sebagai gejala sosial dan lebih luas dari government. Government memerlukan proses politik. Governance menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi negara dan pemerintah. Konsep governance tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Kebutuhan akan pemerintahan berangkat dari fakta manusia butuh hidup dalam komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini. Sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan lokal, regional, dan nasional. Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sangat tergantung pada masing-masing sistem pemerintahan, antara lain monarki. Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu dan archien yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19 terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad kedua, sedangkan pada dekade ke-8 abad ke-20 hanya 40 tahta saja yang masih ada. Dan yang kedua, despotime. Despotime adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin saja dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba. Yang ketiga, kediktatoran. Kediktatoran adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan negaranya. Oligarki. Oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau hubungan kekeluargaan. Kelima, plutokrasi. Plutokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari kelas tertinggi atau kelompok kaya. Demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang kekuasaan. Demokrasi dapat bersifat langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satunya pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar antara satu dengan yang lain. Kesejajaran agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain atau kelompok lain. Kekuasaan inilah yang menentukan siapa yang berhak dan pantas mengambil keputusan. Kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang biasanya dimiliki oleh pemimpin negara yang kemudian disebut kekuasaan politik, sedangkan karisma dan kekuatan fisik biasanya dimiliki oleh organisasi yang kemudian disebut kekuasaan sosial. Secara umum, kekuasaan bersumber dari 5 hal, yaitu pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu sama lain. Pengetahuan sebagai sumber kekuasaan dibangun dalam
kerangka pemahaman bahwa kekuasaan menghasilkan ilmu pengetahuan, begitupun sebaliknya pengetahuan membentuk hubungan kekuasaan. Dalam masyarakat modern saat ini, pengetahuan menjadi kontrol atas alam yang dimungkinkan diperluas hingga ke wilayah terkecil. Contohnya, pengetahuan mengenai teknologi digital di era digital kini mampu melekatkannya pada siapa paling mahir menggunakannya untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Dialah yang kemudian berkuasa atas pemanfaatan ekonomi. Kekayaan merupakan sumber kuasa yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Semakin banyak kekuasaan politik seseorang, semakin besar bagian dalam kekayaan ekonomi. Begitupun sebaliknya, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi, semakin besar bagian dalam kekuasaan politik. Salah satunya adalah praktik money politik dalam pemilihan umum yang kian sulit dipisahkan. Semakin banyak kekayaan ekonomi yang dimilikinya, semakin besar pula peluangnya meraih kekuasaan. Jabatan fakta politik menunjukkan bagaimana seorang penguasa atau pemimpin politik memiliki kekuasaan yang besar berkat jabatan yang ada padanya. Jabatan sebagai kekuasaan berfungsi sebagai tempat meneguhkan diri. Pemimpin politik menginginkan agar kekuasaan yang dimiliki dapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat untuk menguatkan otoritasnya. Contohnya paling nyata adalah seorang Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang berkulit hitam dan merupakan etnis minoritas, memiliki kekuasaan amat besar karena jabatannya sebagai Presiden hukum. Ketika hukum menjadi sumber kekuasaan, maka akan mewujudkan moralitas terpuji baik bagi penguasa maupun yang dikuasai. Mencegah pemerintah yang sewenang-wenang, penguasa akan memerintah untuk kepentingan kesejahteraan umum. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak hukum yang tidak berpihak kepada rakyat. Biasanya hadir dalam sistem pemerintahan otoriter. Hukum digunakan untuk membungkam dan menjerat lawannya. Praktik hukum otoriter di Indonesia pernah terjadi di era Orde Baru, di mana Presiden Soeharto memegang kekuasaan tertinggi mutlak yang mampu melemahkan otoritas lembaga-lembaga tinggi negara. Modal sosial dan politik. Modal sosial dan politik merupakan salah satu sumber kekuasaan yang paling penting bagi penguasa dan pemimpin politik. Fondasi yang ditawarkan dalam modal sosial adalah sumber daya, jaringan, pengakuan, dan dukungan kolektif. Keempat modal ini akan menumbuhkan kepercayaan. Jaringan dan kepercayaan dari masyarakat menjadi modal politik paling kuat, krusial bagi orang yang akan mengikuti kontestasi politik dalam arena pemilihan umum. Oke guys, yang berikut paradigma. Terdapat 5 paradigma ya, diantaranya adalah paradigma yang pertama, dikotomi politik dan administrasi pada tahun 1900 sampai 1926. Paradigma kedua, prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai 1937. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik dari 1950 sampai 1970. Paradigma keempat, administrasi sebagai ilmu administrasi dari tahun 1956 sampai 1970. Sebagai administrasi, paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara dari 1970 sampai sekarang. Dikotomi politik dan administrasi adalah paradigma yang membahas tentang penempatan administrasi negara sebagai suatu ilmu yang logis. Prinsip-prinsip administrasi negara adalah paradigma yang membahas mengenai
prinsip penggunaan administrasi negara sebagai fase perjuangan antara manusia industrialis dengan pemerintah. Administrasi negara sebagai ilmu politik adalah paradigma yang membahas mengenai penempatan lanjutan administrasi negara dalam konteks politik, di mana administrasi digunakan sebagai penunjang keilmuan politik. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi adalah paradigma yang membahas mengenai penempatan dan penegasan mutlak administrasi negara sebagai ilmu administrasi, walaupun juga menjadi cabang ilmu politik. Administrasi negara sebagai administrasi negara adalah paradigma yang membahas konsep dasar pembelajaran administrasi negara yang universal. Oke, jadi sekian pemahaman yang bisa saya jawab. Terima kasih.